Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Selamat pagi ayah bunda. Anak-anak, yuk kita lanjutkan materi minggu ini. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak, kita akan belajar menyebutkan kalimat penolakan yang baik. Di buku kalian di halaman 70 ya. Hidup rukun di masyarakat berarti saling menghormati dan menghargai orang lain. Misalnya, ketika menolak tawaran atau ajakan orang lain, sebaiknya ucapkan kalimat penolakan dengan santun agar tidak menyakiti orang lain. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ayah sedang duduk di halaman. Ibu membuatkan kue untuk ayah. Tetapi ayah sudah kenyang. Nah, ayah akan memberikan kata-kata untuk penolakan yang baik kepada ibu agar ibu tidak sakit hati atau tersinggung karena ayah sudah kenyang. Ibu akan bilang seperti ini, silahkan kuenya dicicipi. Kemudian, agar ibu tidak sakit hati, maka ayah akan berkata seperti ini, terima kasih Bu, saya masih kenyang. Begitu ya nak ya. Ini contoh penolakan yang baik, yang tidak akan menyakiti hati orang lain. Nah anak-anak, selain contoh penolakan dalam percakapan, penolakan yang baik juga ada di dalam penolakan dalam dongeng. Kita akan belajar mengidentifikasi kalimat penolakan dalam dongeng. Kalimat penolakan itu juga terdapat dalam dongeng. Jika kamu menolak permintaan, sebaiknya ucapkan dengan santun. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain ya. Ucapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, di buku kalian bisa dilihat di halaman 76. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang kolase. Anak-anak sudah praktekkan di rumah apa itu membuat kolase? Nah, sekarang kita akan belajar membuat mosaik. Membuat mosaik menggunakan bahan alam. Mosaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada bidang datar. Bahan alam untuk membuat mosaik antara lain pecahan kulit telur, biji-bijian, dan potongan kertas. Nah, di sini ada contoh mosaik dari potongan kertas. Ada sebuah gambar ceri anak ya. Nah, di situ apelnya berwarna merah, ada tangkainya dan ada daunnya. Nah, itu menggunakan dari potongan kertas atau gunting-guntingan kertas yang kemudian ditata rapi membentuk sebuah ceri. Bagus ya anak ya? Nah, di buku kalian mosaik ini ada di halaman 71. Nah anak-anak, kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Kita akan belajar menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk menyelesaikannya, soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan, bacalah soal dengan seksama. Jadi, harus dibaca dengan teliti dulu. Ya nak ya?
Kemudian, tuliskan penjumlahan atau pengurangan sesuai soal tersebut. Kemudian, hitunglah penjumlahan atau pengurangan dengan benar. Jadi, anak-anak harus membaca dengan teliti, kemudian menuliskan penjumlahan atau pengurangannya, kemudian baru menghitung. Nah, di buku kalian ada di halaman 73 ya nak ya. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan soal cerita di bawah ini. Ayo selesaikan soal berikut ya. Di sebuah toko kue terdapat 105 lemper isi abon dan 129 lemper isi daging ayam. Sebanyak 98 lemper sudah terjual. Berapa sisa lemper yang belum terjual? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk, kita kerjakan bersama-sama yuk. Cara penyelesaiannya seperti ini, nak. Untuk memudahkan, kita tulis dulu. Keterangannya seperti ini. 105 itu lemper isi abon. 129 itu lemper isi daging ayam. Nah, 98 yang terjual. Bagaimana cara menyelesaikannya? Lemper isi abon 105 ditambah lemper isi daging ayam 129 dikurangi yang terjual yaitu 98. Jadi seperti ini. 105 ditambah 129 dikurangi 98. Nah, tetapi jika seperti itu, anak-anak, kita akan kesulitan. Kita kerjakan yang depan dulu. Boleh kalian kurung dulu ya. 105 ditambah 129. Dikurung dulu, baru dikurangi 98. Nah, 105 ditambah 129 yaitu 234. 234 dikurangi yang terjual 98. Jadi 136. Jadi untuk lemper yang belum terjual ada 136. Begitu ya nak ya? Nah anak-anak, untuk memudahkan kalian ketika ada soal cerita, biasanya kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan itu ada seperti ini. Misalnya, diberi, membeli lagi, atau banyak gabungan. Sedangkan kata-kata yang berkaitan dengan pengurangan, yaitu contohnya, diberikan kepada, sisa, selisih, atau terjual. Seperti itu ya nak ya. Nah anak-anak, kemarin kalian sudah belajar pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, di sini kita akan mengulang lagi untuk sila yang ketiga, keempat, dan kelima. Di sini kita akan belajar pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Anak-anak, sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Kita harus bisa bersatu karena negara Indonesia itu bangsanya itu berbagai suku bangsa berbeda-beda. Jadi kita harus rukun dengan yang lain. Nah, contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Mempelajari tarian daerah. 2. Bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. 3.
bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Tidak boleh pilih-pilih ya nak ya. 4. Bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Jika kita bisa bekerja sama tanpa membedakan suku, maka hidup akan tentram, akan damai, dan nyaman. Begitu ya nak ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku. Semuanya adalah saudara kita semua. Karena kita satu, yaitu satu kesatuan Indonesia. Nah, selain kita belajar pengamalan sila ketiga, kita juga akan belajar pengamalan sila keempat. Nah, di sini ada sebuah contoh. Di situ ada percakapan. Ada bapak-bapak yang sedang musyawarah. Bagaimana jika kita bekerja bakti besok? Wah, ide bagus, Pak. Nah, di situ memberi contoh bahwa menghormati pendapat orang lain. Nah, pengamalan Pancasila harus dilakukan dalam hidup bermasyarakat. Sila keempat menunjukkan kita harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Kita tidak boleh egois. Egois itu apa? Nah, egois itu adalah apa yang kita usulkan harus diterima oleh semua orang. Kita memaksakan kehendak, itu namanya egois. Egois tidak boleh, tetapi kita harus bisa menghormati pendapat orang lain. Semua orang boleh memberikan pendapatnya. Nah, semuanya bisa ikut bermusyawarah, boleh memberikan pendapatnya. Setelah itu diputuskan keputusan bersama. Nah, keputusan bersama itu dijadikan tujuan dalam musyawarah. Pasti dalam musyawarah itu ada tujuannya. Nah, di situ akan terjadi kesepakatan bersama, kemudian akan menjadikan rukun, damai, dan tentram. Nah, anak-anak, yang terakhir, kita akan belajar pengamalan sila kelima Pancasila. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Di gambar tersebut, semuanya ikut melaksanakan gotong royong. Baik tua, muda, semuanya ikut membersihkan lingkungan. Karena mereka menyadari jika lingkungan bersih, maka akan menjadikan sehat. Nah, dengan cara seperti itu, mereka sadar bersama jika gotong royong membersihkan lingkungan itu dampaknya untuk semuanya. Jadi mereka bersama-sama membersihkan lingkungan. Baik yang tua, muda, semuanya ikut bergotong royong. Nah, sila kelima ini menunjukkan sikap adil terhadap sesama manusia. Begitu ya nak ya. Nah anak-anak, untuk materi yang Ibu jelaskan tadi itu sudah selesai. Nah, tugas kalian yaitu untuk materi ini mengerjakan soal di Moodle. Nanti soalnya ada 15, tetapi soalnya ada 3 mata pelajaran. Ada 5, 5, dan 5. Ya nak ya. Kemudian anak-anak juga mengerjakan Bu Pena halaman 79 sampai 80. Tetapi untuk buku Bu Pena ini hasil pekerjaan kalian tidak perlu difotokan ya. Nanti bukunya dikumpulkan menunggu informasi lebih lanjut. Ya nak ya. Nah anak-anak, karena materinya sudah selesai, sudah ada penugasan. Terima kasih untuk anak-anak hebat semuanya. Tetap semangat,
tetap jaga kesehatan, tetap sholat 5 waktu, hafalan dan mengaji. Ibu akhiri dulu, tetap semangat ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.